Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan tentang cara memeriksa proposal penelitian secara mandiri. Jadi, sebelum Anda menyerahkan proposal Anda kepada dosen pembimbing atau kemudian Anda presentasikan dalam sebuah forum seminar proposal penelitian, ada baiknya Anda melakukan apa yang saya sebut sebagai memeriksa proposal penelitian secara mandiri. Bagaimana caranya? Ada 7 poin yang harus Anda periksa dalam proposal penelitian Anda. Yang pertama, Anda harus memeriksa judulnya. Kemudian Anda memeriksa latar belakangnya. Selanjutnya Anda periksa juga rumusan masalah. Anda periksa kebaruan penelitian. Kemudian Anda periksa kerangka teoretiknya, dan Anda periksa juga kerangka pemikiran, dan terakhir Anda periksa metode penelitian. Ya, jadi periksa judul, periksa latar belakang, periksa rumusan masalah, periksa kebaruan penelitian, kemudian periksa kerangka teoretik, periksa kerangka pemikiran, dan periksa metode penelitian. Untuk bisa memeriksa itu, maka Anda harus mengerti juga mengapa Anda membuat judul, mengapa Anda membuat latar belakang, rumusan masalah, kebaruan penelitian, kerangka teoretik, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Ya, jadi Anda membuat judul karena Anda ingin membuat orang tertarik untuk membaca penelitian Anda. Ya, nanti kalau sudah jadi penelitian kan jadi laporan penelitian, dan kalau Anda berkesempatan bisa dijadikan buku begitu. Anda ingin orang tertarik membaca buku Anda, orang tertarik membaca laporan penelitian Anda sesudah dia membaca judul penelitian Anda. Jadi judulnya memang harus menarik. Kemudian apa gunanya Anda membuat latar belakang? Latar belakang itu Anda buat agar orang mengerti bahwa penelitian Anda itu penting. Ya, kalau penelitian Anda tidak penting menjadi tidak menarik dan tidak perlu diteliti. Ya. Kemudian mengapa Anda membuat rumusan masalah? Karena Anda ingin menunjukkan ada minimal misalnya 3 atau 2 pertanyaan penting dalam konteks penelitian Anda. Anda ingin tunjukkan itu supaya orang kemudian berdasarkan pertanyaan yang Anda susun di dalam rumusan masalah, orang tertarik untuk memahaminya. Kemudian kenapa Anda buat kebaruan penelitian? Karena Anda ingin berkontribusi dalam sebuah peta pengetahuan. Anda ingin menunjukkan bahwa dalam peta pengetahuan penelitian Anda itu berada di wilayah yang mana, dan bagaimana Anda berkontribusi dalam menambah pengetahuan. Kemudian kerangka teoretik. Kerangka teoretik itu juga begitu, Anda ingin menunjukkan bagaimana Anda mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan teori, berdasarkan konsep, ya, berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang Anda dapatkan dari penelitian terdahulu dan dari beberapa literatur. Sedangkan kerangka pemikiran adalah Anda sedang menunjukkan kepada para pembaca Anda bahwa beginilah cara Anda menjawab pertanyaan penelitian dengan membangun konstruksi pemikiran, begitu ya. Kemudian, mengapa Anda membuat metode penelitian? Anda ingin menunjukkan bagaimana cara Anda memperoleh pengetahuan. Metode penelitiannya apa? Misalnya kuantitatif atau kualitatif. Kemudian apa pendekatannya? Ya? Misalnya kalau di metode kualitatif pendekatannya kan ada macam-macam ya, ada hermeneutik, ada fenomenologi, ada intrasionisme simbolik, ada rasionalistik, itu terserah Anda. Ya, jadi Anda harus mengerti mengapa Anda membuat judul, latar belakang, rumusan masalah, kebaruan penelitian, kerangka teoretik, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Kemudian sekarang mari kita lihat. Kita ambil contoh misalnya, ada sebuah penelitian yang judulnya adalah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Nah, dalam pemahaman saya sebagai dosen metodologi penelitian kualitatif, maka judul seperti ini belum tepat. Ya, judul seperti ini terlalu awam, terlalu umum, ya, dan kurang menyentuh bagian apanya dari pelaksanaan PTSL yang ingin Anda teliti. Jadi kalau saya bilang judulnya kurang detail, maka kemudian buat lebih detail ya. Misalnya Anda tulis judulnya, misal ini sekedar contoh, misalnya tentang sinergitas dalam pelaksanaan PTSL, sinergitas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Atau kita singkat misalnya sinergitas
ya sinergitas dalam PTSL ya, sinergitas dalam pendataan tanah sistematik lengkap di kantor pertanahan Kabupaten Purworejo. Jadi ada hal yang ingin Anda teliti, yaitu sinergitasnya. Bagaimana para pihak bersinergi dalam pelaksanaan PTSL atau dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi judul itu harus spesifik. Nah kemudian misalnya latar belakang. Latar belakang itu biasanya kelemahan beberapa sahabat adalah dia bicara tentang skop yang terlalu luas. Sebagai contoh penelitian yang itu ya yang sedang kita bahas. Jadi penelitiannya itu judulnya adalah sinergitas dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap di kantor pertanahan Kabupaten Purworejo. Misalnya judulnya itu. Maka latar belakang itu jangan bicara terlalu luas, jangan bicara Indonesia, tapi bicara tentang Purworejo. Anda tunjukkan bagaimana kondisi pertanahan di Kabupaten Purworejo, kondisi penguasaan dan pemilikan tanahnya. Karena kita kan sedang bicara tentang pendaftaran tanah. Ya. Jadi kalau judulnya adalah sinergitas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di kantor pertanahan Kabupaten Purworejo, maka latar belakangnya harus bicara langsung mengenai kondisi pertanahan, dalam hal ini kondisi penguasaan dan pemilikan tanah di Kabupaten Purworejo. Sehingga kemudian orang merasa bahwa penelitian ini penting, rupanya ada PTSL yang sangat memikat, ada PTSL yang penting di Purworejo. Lalu kemudian Anda singgung tentang ketika bicara pelaksanaan PTSL, sangat penting juga membahas atau mengetahui tentang sinergitas para pihak. Sehingga kemudian menjadi beralasan ketika Anda mengambil judul sinergitas dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap di kantor pertanahan Kabupaten Purworejo. Kemudian dengan rumusan masalah, misalnya beberapa sahabat yang keliru atau tergesa-gesa begitu, biasanya ada pertanyaannya seperti pertanyaan orang awam. Bagaimana pelaksanaan PTSL, kemudian faktor pendukung, kemudian faktor penghambat, itu terlalu awam. Ya, maka kemudian menjadi penting buat Anda memodifikasi rumusan masalahnya menjadi misalnya kalau judulnya adalah sinergitas dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap di kantor pertanahan Kabupaten Purworejo, maka rumusan masalah yang bisa Anda bangun misalnya, ini saya kasih contoh dua, bagaimana sinergitas dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap di kantor pertanahan Kabupaten Purworejo. Jadi langsung sesuai dengan judulnya. Kemudian ungkap lebih detail lagi di poin kedua. Mengapa sinergitas diperlukan dalam pelaksanaan PTSL? Mengapa sinergitas diperlukan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten Purworejo? Di situ nanti terungkap penyebabnya. Ya, terungkap latar belakang sinerginya, kemudian faktor pendukung sinergi, faktor penghambat sinergi, bagaimana mengatasi hambatan, bagaimana kemudian memblow up, membesarkan, melakukan boosting, membuat faktor-faktor pendukungnya menjadi lebih kuat begitu. Itu nanti diungkap ketika Anda membahas tentang mengapa sinergitas diperlukan dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten Purworejo. Itu bicara tentang rumusan masalah. Kemudian bicara tentang kebaruan penelitian, tentu Anda harus tunjukkan minimal 3 atau 4 penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Kemudian pilih juga penelitian-penelitian sebelumnya yang bisa mendukung Anda dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Karena Anda ingin mengkonstruksi pengetahuan tentang sinergitas, ya, maka kemudian ambil judul yang bisa membantu itu. Ambil judul yang bicara tentang pendaftaran tanah yang punya nuansa sinergi di dalamnya. Kemudian kerangka teoretik. Kerangka teoretik yang Anda bangun itu harus berisi uraian yang mampu menyajikan hal-hal teoritis yang relevan agar dapat mendukung pembentukan atau usaha Anda mengkonstruksi pengetahuan. Anda kan sedang mengkonstruksi pengetahuan tentang sinergitas pendaftaran tanah sistematik lengkap. Maka cari literatur atau Anda ungkapkan beberapa hal teoritis yang berkaitan dengan itu. Bagaimana caranya? Anda buat sistematikanya. Misalnya kalau Anda sedang bicara sinergitas pendaftaran tanah sistematik lengkap, tentu pada sub bab A misalnya judulnya kan kerangka teoritik gitu ya. Pada poin satunya misalnya di babnya kan bab tinjauan pustaka, sub babnya itu kerangka teoritik, maka kemudian poin satunya Anda bicara tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian poin 2-nya Anda bicara tentang urgensi sinergitas.
Jadi cukup dua itu saja. Ya. PTSL-nya seperti apa, kemudian tentang bagaimana pentingnya urgensi. Nah, ketika Anda bicara tentang urgensi sinergitas, Anda bicara tentang teori-teori yang mendukung atau menjelaskan tentang pentingnya sinergi. Ya. Teori-teori yang mengungkapkan tentang sinergitas. Ya. Itu. Kemudian, bagaimana dengan kerangka pemikiran? Di kerangka pemikiran misalnya Anda buat uraian yang mampu menjawab rumusan masalah. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya adalah bagaimana sinergitas pelaksanaan PTSL atau pelaksanaan pendoktrin tanah sistematik lengkap di Kabupaten Purworejo, kemudian mengapa sinergitas diperlukan dalam pelaksanaan PTSL, maka kemudian di kerangka pemikirannya Anda buat. Kalau tadi tentang urgensi sinergitas di kerangka teoretik, maka di kerangka pemikiran bukan urgensi sinergitas, tapi bicara tentang prospek membangun sinergi. Prospek itu artinya kemungkinan-kemungkinan ketika sinergitas ingin diterapkan. Itu kan ada teori-teorinya, ada konsep-konsepnya. Itu. Kemudian yang poin berikutnya adalah bicara tentang faktor pendukung dan penghambat sinergitas, tapi tentu berdasarkan literatur. Nah, kemampuan Anda memadukan kerangka teori dengan kerangka pemikiran inilah yang kemudian nanti bisa membantu Anda ketika menyusun interview guide, ya, bagi peneliti tingkat lanjut atau bagi yang peneliti tingkat pemula, bagaimana menyusun kuesioner terbuka, ya, karena kalau Anda menggunakan metode penelitian kualitatif, Anda disarankan menyusun kuesioner terbuka, jangan kuesioner tertutup. Kalau kuesioner tertutup kan pilihan. Kalau pilihan itu kan orang hanya memilih A, B, C. Nah, kalau di kualitatif, karena Anda tidak akan menghitung siapa yang setuju, siapa yang menolak, tetapi Anda ingin melihat variasi jawabannya, maka kuesionernya harus kuesioner terbuka. Kemudian metode penelitian, kalau misalnya Anda menggunakan metode kualitatif, itu ketika Anda meneliti tentang sinergitas dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap, maka kemudian Anda punya peluang untuk mencari hal-hal yang unik, Anda punya peluang mendapatkan hal-hal yang mungkin bagi orang dibilang sebagai surprise gitu ya, unik, surprise, dramatis gitu. Nah, itu silahkan Anda gunakan metode kualitatif. Dan kalau Anda gunakan metode penelitian kualitatif, ada sekian banyak pendekatan. Tadi saya bilang ada fenomenologi, ada interaksi simbolik, ya, ada hermeneutik, bahkan ada yang etnografik, kemudian ada pendekatan rasionalistik. Ya, kalau Anda ingin menggunakan pendekatan rasionalistik misalnya, itu dasarnya adalah filsafat rasional. Filsafat rasional itu konsepnya adalah sesuatu dikatakan benar bukan karena ia benar. Sesuatu dikatakan benar karena ia diargumentasikan dengan benar, dan substansi dalam argumentasinya itu mendorong orang untuk memahami itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kebenarannya itu dikonstruksi, ya. Karena kan dalam perspektif metodologi, dalam perspektif ilmu, kebenaran versi manusia kan relatif. Jadi maka kemudian harus dikonstruksi agar orang lain menganggap atau mengetahui bahwa itu benar, ya. Itu jadi dikonstruksi. Nah, itulah hal-hal penting yang menurut saya perlu Anda lakukan dalam rangka memeriksa proposal penelitian secara mandiri. Jadi saya ingatkan kembali, Anda periksa judulnya, Anda periksa latar belakangnya, Anda periksa rumusan masalah, kebaruan penelitian, kerangka teoretik, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Dengan demikian, sebelum Anda serahkan proposal Anda ke dosen pembimbing, Anda sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh agar proposal Anda menjadi sesuai secara metodologi. Sehingga dosen pembimbing nanti tinggal mengarahkan ke substansi. Mungkin substansinya ada yang kurang tepat atau berlebihan, ya, maka kemudian yang berlebihan bisa dikurangi, yang kurang bisa ditambahkan. Sehingga kemudian lebih memperlancar hubungan Anda dengan dosen pembimbing. Jadi jangan Anda buat proposal sembarangan, kemudian serahkan dosen pembimbing, akhirnya kemudian timbul konflik dengan tanda kutip, ya, konflik akademis, konflik pemikiran antara Anda dengan dosen pembimbing. Saya pikir demikian, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya maksud dengan memeriksa proposal penelitian secara mandiri. Mudah-mudahan Tuhan berkenan meridhoi kegiatan Anda. Saya pikir saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.